Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali saya akan berikan cuplikan yang cukup menarik dari babak playoff grup C turnamen online European Club Cup yang sedang berlangsung. Partai antara Andrei Esipenko dari Rusia versus Etienne Bacrot dari Perancis. Mungkin kawan-kawan sebagian masih ingat Andrei Esipenko ini. Andrei Esipenko ini yang mengalahkan Magnus Carlsen di turnamen Tata Steel bulan Januari lalu dan berhasil menjadi juara ketiganya. Usianya masih cukup muda kawan, berkisar sekitar 18 tahun. Dan karena permainan yang cukup bagus di turnamen itu, elo ratingnya pun sekarang sudah berada di atas 2700. Itulah sekilas tentang Esipenko ini kawan. Sekarang kita langsung lihat permainannya saat melawan Etienne Bacrot ini. Game ini adalah game rapid dengan kontrol waktu 15 menit plus 5 detik increment. Dan Esipenko mengawali permainan dengan pion D4, dibalas Bacrot dengan pion D5. Pion C4 Queen's Gambit, Gambit ditolak dengan pion E6, sekarang kuda F3, gajah hitam E7, kuda putih C3, dan kuda hitam F6. Kita dapati di sini kawan, variasi 3 kuda dari permainan Queen's Gambit Decline atau Gambit Menteri ditolak. Putih melanjutkan pengembangan gajah ke F4. Ini adalah variasi Hard Width Attack. Jika gajah tadi langsung diletakkan di G5 kawan, ini adalah variasi mainline dari Queen's Gambit Decline. Tapi Esipenko kali ini bermain dengan gajah ke F4, bermain dengan Hard Width Attack. Hitam melanjutkan dengan rokade pendek. Putih memainkan pion A3 berencana untuk mendorong pion petak B4 ataupun juga mengontrol peta ini agar gajah tidak mengepin kuda terhadap rajanya. Hitam melanjutkan dengan pion B6 berencana Viacento gajahnya di petak B7 dan mungkin biasanya kawan akan disusul dengan langkah pion C5. Pion E3 lanjut Esipenko membuka diagonal petak terangnya bagi pengembangan gajah di langkah berikutnya. Hitam pun melangkahkan gajah ke B7 sesuai rencananya. Dan Esipenko melanjutkan langkah pion pukul pion. Sampai langkah ke-8 ini kawan, langkah-langkah masih cukup teoritis atau langkah-langkah masih cukup umum dari kedua pemain. Langkah-langkah ini masih sering dimainkan oleh pemain-pemain saat memainkan permainan Queen's Gambit Decline. Hitam melanjutkan dengan kuda pukul pion D5 dan kuda pukul kuda dipukul balik dengan pion. Esipenko melanjutkan pengembangan gajah D3 dan biasanya akan disusul dengan menggeser beteng ke petak C1 atau diikuti dengan langkah menteri ke petak C2 di langkah berikutnya. Di sini hitam langsung bereaksi dengan pion C5. Langkah beteng ke petak C1 ataupun menteri ke petak C2 biasanya langkah yang paling umum dimainkan di posisi seperti ini. Tapi Esipenko memainkan langkah yang cukup agresif dengan pion H4. Hitam merespon dengan pengembangan kuda D7. Kuda putih G5 mengincar pion H7. Langkah kuda hitam ke peta F6 ini juga bisa jadi pilihan untuk hitam untuk mempertahankan posisi pion H7-nya. Tapi Etienne Bacrot memilih pion H6 mengusir kuda. Kuda lompat ke peta H7 mengancam beteng. Mungkin sebagian kawan-kawan berpikir menempatkan menteri di petak H5 bisa jadi pilihan bagi putih. Berharap pion ini akan pukul kuda dan nantinya menteri akan ke petak H7 skakmat. Tapi tentu saja kawan, hitam tidak sebodoh itu untuk pukul kuda dalam posisi seperti ini. Dia akan melangkahkan kudanya ke petak F6 untuk mengancam menteri. Dan ini akan memberikan tempo bagi hitam untuk memperbaiki posisi pertahanannya. Oleh karena itu, di posisi seperti ini kawan, putih melangkahkan kuda ke petak H7 menyerang beteng, beteng digeser ke H8, dan sekarang gajah pukul pion H6. Esipenko mengorbankan gajahnya. Dan pengorbanan pun diterima pion pukul gajah. Sebenarnya langkah menerima pengorbanan gajah putih ini merupakan langkah blunder kawan. Patut dipertimbangkan oleh hitam pada posisi ini bisa memainkan kuda ke F6 tidak menerima pengorbanan putih. Tapi Etienne Bacrot langsung menerima pengorbanan gajah putih ini pion pukul gajah.
tentu saja Menteri Putih akan ke G4 skak. Raja bergeser ke H8, sekarang kuda lompat kembali ke G5. Kembali membuat langkah pengorbanan, sekaligus membuat ancaman skak mat dengan pukul pion F7. Di sini kawan, apabila pengorbanan putih kembali diterima oleh hitam dengan langkah pion pukul kuda, selanjutnya pion akan pukul pion skak. Dan dengan ini, ancaman skak mat di dua langkah berikutnya pun tak akan terhindarkan. Dan apabila pada posisi seperti ini, Beteng mencoba membackup pion yang ada di peta F7, maka Menteri Putih akan bergeser ke H5. Dengan variasi ini kawan, dengan langkah terbaik, 9 langkah lagi hitam akan kena skak mat. Tapi apabila hitam mencoba mempertahankan pion H6-nya dengan langkah raja ke peta G7, kuda akan ke E6 skak menggarpu menteri. Jika kuda dipukul pion, menteri ke G6 skak, raja ke H8, dan menteri ke H7 skak mat. Oleh karena itu, di posisi seperti ini kawan, hitam pukul kuda dengan gajah dan dipukul balik oleh pion. Hitam tidak akan berani pukul pion putih ini kawan, nantinya menteri akan dipukul balik oleh menteri putih. Pion tidak bisa pukul menteri putih nantinya karena sudah mendapatkan pimpinan dari beteng putih ini. Di sini Etin Barcode melangkahkan kuda ke peta F8. Patut dipertimbangkan oleh hitam di posisi ini bisa melangkahkan beteng ke E6 untuk mempertahankan atau mengontrol peta H6. Jika beteng putih pukul pion skak, dipukul balik oleh beteng, pion pukul beteng, dan menteri hitam bisa ke F6 untuk mengontrol peta G7. Tapi di posisi seperti ini, sekali lagi hitam membuat langkah yang kurang akurat melangkahkan kuda ke F8 dan beteng pukul pion skak, raja ke G7, sekarang menteri ke H5 bersiap memberikan ancaman skak mat di langkah-langkah berikutnya. Kembali lagi, hitam membuat langkah keputusasaan dengan langkah pion C pukul pion D4. Sebetulnya langkah beteng ke peta E6 ini bisa jadi pilihan terbaik bagi hitam. Malah hitam membuat langkah keputusasaan dengan langkah pion C pukul pion D4. Tentu saja Esipenko melanjutkan dengan beteng ke H7 skak. Dipukul oleh kuda. Menteri Putih tidak terburu-buru pukul kuda kawan, karena jika langkah ini yang dipilih nantinya raja akan bisa menghindar ke area yang lebih aman. Esipenko terlebih dahulu melangkahkan menteri ke H6 skak. Ini untuk mencegah raja lari ke peta F8 yang mungkin akan bermanuver lagi ke peta E7 nantinya. Di sini Etin Barcode menyerah di langkah ke-21. Ancamannya jelas kawan, raja hanya bisa bergeser ke peta G8 ataupun ke peta K8. Jika ke peta H8 maka satu langkah skak mat. Jika raja bergeser ke G8, gajah akan pukul kuda skak. Raja hanya bisa ke H8, gajah ke G6 open skak, raja ke G8, menteri ke H7 skak, raja ke F8, dan menteri pukul pion F7 skak mat. Itulah kawan-kawan permainan yang cukup cantik, yang cukup agresif ditunjukkan oleh Andriy Esipenko bermain dengan Queen's Gambit tanpa melakukan rokade. Bisa menghancurkan pertahanan raja hitam lewat sayap raja. Yang didahului tadi di langkah ke-14, dia melakukan pengorbanan gajah. Semoga permainan dari Andriy Esipenko tadi bisa menghibur kawan-kawan semua. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.